Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawina ta'allama wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wal hazara tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa ila al-huda wa dalalati ala khairi ibtiga wajilahi wa qurubihi wa baradati thawbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal wajhul safin hani wa habiqani wa habiqani wa habiqani ya rabbil alamin. Allahumma a'izzal islam wa ansuril muslimin. Allahumma a'izzal islam wa ansuril muslimin. Allahumma a'izzal islam wa ansuril muslimin wa ansur ikhwanana fi Palestin wa Gaza wa sa'iril biladil muslimin amah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ihfadil hujjaj wal ghuzat wal musafirin wa ya'uduna ila awtarihim salimin ghalibin mahfudin marzuqin musawadin bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melangkahkan kaki kita, yang mengumpulkan kita pada malam hari ini untuk bisa sama-sama melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah di Masjid Al-Hikmah dengan harapan bersama mudah-mudahan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang berlipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita melantunkan untuk selalu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan bisa dikumpulkannya nanti bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang sebelum ini sudah ulun jelaskan tentang beberapa hal hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana perkara kita yang sehingganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggampangkan bagi umatnya untuk bisa melaksanakan yang namanya sedekah. Yang bisa melaksanakan yang namanya sedekah. Karena sedekah ini tak akan keluar kecuali daripada orang-orang yang memang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara materi misalkan, secara materi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika keluar daripada rumahnya dan melihat kepada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu antara ragu-ragu. Ragu-ragu. Tangan sudah di dalamnya. Ya, tangan sudah di dalamnya. Sedekahkah? Kadakah? Sedekahkah? Kadakah? Jadi kalau orang yang bisa mengeluarkan sedekahnya berarti dia sudah menyopet 70 muntung syaitan. Entah karena kelihatan bang cara menyopetnya kayak apa, mau kelihatan kan nyaman juga. Walaupun yang tak keluar tadi itu kan tahu sudah soft-softnya. Soft 2.000, soft 10.000, soft 100.000. Pas tak keluar tuh set warna merah termasuk pulang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Jadi itu salah satunya. Salah satunya juga misalkan anak sedekah pas di sebelahnya tadi ada bini pian. Susu anak baru, SPP baru. Itu baru pada jadi masuk lagi ya kantong. Sallallahu Nabi Muhammad. Memang bujur-bujur. Amun yang itu yang nampak bujur itu kenapa gua biar sobek-sobek untungnya lah. Amun nang kada kelihatan tuh mungkin bisa ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi seperti itu. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu sudah memasukkan tangannya nih. Cuma keluarga ada hajat nih, ada yang mau diberikan hajatnya nih, cuman yang ini ada orang membutuhkan. Kata Nabi Muhammad SAW dari jauh, ya Bilal, akhrij ma fil jaib ya'tik ma fil ghaib. Wahai Bilal, keluarga enam yang dalam kantong tuh nanti akan Allah ganti dengan yang tidak akan nampak di matamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Langsung dikeluarkan oleh Bilal bin
bin Rabah radhiyallahu anhu. Nah, itu. Ya. Jadi sejujurnya tentang permasalahan sedekah ini banyak sudah hadis yang menjelaskan secara yang seperti ini, cuman tak semuanya orang bisa melaksanakannya. Cuman di pertemuan sebelum ini sudah orang jelaskan tentang pentingnya pahala sedekah, yang sehingga orang yang mati pun kepingin bersedekah itu. Kalau dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke atas muka bumi ini kepingin bersedekah aja. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalau pian akhirkan sedikit lagi umur ulun tuh, atau pian pulihkan lagi ya Allah ke dunia ini sehari aja ataupun beberapa saat aja untuk kembali ke atas bumi ini, fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Kepingin bersedekah dan menjadi orang soleh. Itu ya pilihannya. Karena mereka yang mati, makanya kata Nabi Muhammad, kata Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan apa? An-nasu kulluhum niyam wa idza matu intabahu. Manusia itu seberataan guling, sampai kalau mati hanyar bangun. Ya, ketika bangun tadi baru tahu ya Allah, ternyata bersedekah itu model kayak itu. Pahalanya. Makanya disebutkan, dibuka rahasianya oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya yang kemarin kita bahas, di hadis yang ke-27 beliau mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Seberataan hal baik positif dinilai langsung sedekah. Ya, dinilai langsung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pian menolongi orang, menyapu masjid, tulak ke masjid, yang berzikirnya itu sudah sedekah semua. Ya, apapun itu bentuk kebaikan yang pernah pian kerjakan itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran yang pertama pasti diganjar sedekah. Asalkan baik. Makanya nanti itu jangan heran ketika pian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kitabnya, pakai tangan kanan melihat pina banyak sedekahnya. Nah, alhamdulillah. Nah, itu yang mudah-mudahan amal baik kita yang kita gawi pada maghrib ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal baik yang pian gawi ini setiap hari ini kadapan pian niatkan aku diikhlaskan kada-kada itu pasti ikhlasan. Nah, sedekah yang bujur-bujur baik, yang bujur-bujur kada ketahuan yang kayak ini tulak ke masjid, sembahyang berjamaah, kemudian melakukan hal-hal yang baik ataupun membersihkan masjid dan yang lain-lainnya, itu tanpa pian ketahui bahwasanya sedekah yang paling ikhlas adalah itu. Ya, jadi ada kisahnya lagi. Banyak pula kisahnya. Belum baca hadis selanjutnya. Muhammad sallallahu Muhammad. Jadi ada seorang binian, ya, di dalam kisahnya tuh, disebutkan di dalam kitab tersebut, si ibu-ibu ini rajin bersedekah. Bersedekah. Jadi ya, dalam riwayat ibu ini meninggal dalam keadaan tersenyum. Pas meninggal, pas anak dimandikan nih dalam keadaan tersenyum. Ketika tersenyum tadi subhanallah, yang mandikan nih tergretek di hati. Ya Allah, nyamannya ibu nih meninggal senyum. Kalau bah malam kan aku dimimpi sidin amal sidin diberitahu ke ulun. Jar yang si mandikan tadi. Setelah dimandikan, subhanallah, 2 hari ke 3 hari dimimpi dengan si ibu ini. Si ibu. Ibunya ahli sedekah, ibu ini ahli sedekah. Jadi kata si ibu tadi datang ke mimpi orang yang memandikan kepada si ibu tadi. Wahai fulan, kata dia, "Kamu tahulah amalku kenapa aku nih ketawa." Kenapa aku nih meninggal nih ketawa. Aku kira, kata dia, aku kira amal sedekahku itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang masya Allah luar biasa, kata dia. Jadi sidin ini setiap pagi bersedekah, lagi sedekah, setiap pagi. Wa subhanallah, satu hari hujan lebat.
Setelah hujan lambat, ini bingung Siti nih, subuh-subuh siapa yang lewat atau bersedekah nih? Nggak ada yang lewat subuh-subuh mau bersedekah. Akhirnya apa? Siti melihat keledai. Melihat keledai tadi, mungkin makan cocok kasan keledai aja lah daripada manusia kedila lewat. Kata dia, kubarikan ke keledai. Jadi kata Sidin, aku kira amal yang menjemput aku di akhir hayatku itu tadi adalah semua amal yang pernah aku sedekahkan. Ternyata ada. Ternyata yang menjemput aku tadi adalah keledai. Jadi kata malaikat, wahai ibu, kau ketahuilah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah ikam kepada keledai. Jadi keledainya tadi di dalam arwahnya itu datang kepada ibu tadi, langsung menaiki kepada si ibu tadi. Ibu tadi suruh naik ke atas keledai yang pernah dia sedekahi di muka bumi ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita kada tahu amal kita nih mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih ada manusia, biar mereka mau ke manusia aja, ya kan? Jangan pula mencari kucing enggak apa. Jangan dulu manusia dulu. Kalau ada masih ada manusia disedekahi di manusia aja dulu, ya. Kita kada tahu. Itu maksudnya sir daripada kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ya. Karena apa? Setiap amalan-amalan itu akan menjemput kepada yang berbuat amal. Yang berbuat amal akan dijemputnya. Ya, yang rajin sedekah dijemput nanti dengan amal yang Allah ciptakan makhluk dengan amal salih yang menjemput dia. Yang rajin sembahyangnya Allah jadikan amalan sembahyang pian kena menjemput daripada roh-roh. Mudah-mudahan amal baik ini yang menjemput kita karena nanti, amin ya rabbal alamin. Cuman yang di sini adalah motivasi supaya berbuat baik, mudah-mudahan ya mendapatkan amal yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang di hadis yang semalam kita bahas. Sekarang masuk ke hadis yang ke-28. Adapun hadis yang ke-28 berbunyi adalah wa an Abi Abdillah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalawat fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Rawahu Muslim. Jadi diriwayatkan oleh Abu Abdillah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu Sidin berkisah, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika aku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ulun sembahyang di belakang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam keseluruhan sembahyangnya. Ya. Apa? Fakanat sholatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Salatnya Sidin itu sedang-sedang dan khutbahnya juga sedang-sedang. Kalau kita kan bahasa kita kan sadang sudah, berarti kelabasan itu. Ya, khotib ini sadang sudah, karena turun-turun. Nah, ini lain ini bahasanya. Kalau sudah sadang, berarti itu kelebihan. Kalau sini nih sedang-sedang, ya, kada terlalu panjang, kada terlalu pendek. Sholatnya pun kada juga ke Valentino Rossi. Sedang-sedang, ya, sedang aja, ya, karena Nabi Muhammad SAW, nah seperti ini, ya. Makanya ada lagi selain daripada hadis ini, ada sahabat ini, ya, datang kepada Nabi Muhammad SAW kepada, ya Rasulullah, yang pian utus jadi imam di kampung kami itu sembahyangnya suratnya panjang. Jadi bukan pian aja, sahabat Nabi ini sudah ada yang komen kalau suratnya agak panjang, apalagi imamnya qori agak kepanjangan itu sudah. Nah, ya Allah, Sidin lagi imam, lawas. Anak ke masjid itu kada jadi yang madat parkir itu, bubulik lagi ya. Kenapa? Sidin imam lawasnya. Ini diperuntukkan bagi imam-imam dan khotib-khotib, ya. Diperuntukkan bagi imam-imam dan khotib-khotib. Wabil khusus ini sembahyangnya di Masjid Al-Hikmah. Masjid Al-Hikmah ini dalam kitab fikih,
wah masuk. Ya, di dalam fikih masjid perjalanan, tahu ya? Masjid jalan. Kayak Sirajul Muhtadin itu, masjid jalan, masjid pasar lagi. Karena boleh itu lawas-lawas. Pas sekali takbir alif lam al-baqarah, aku ya Allah. Yang subuh alif lam mim sajadah gini masih mikir itu hari Jumat itu. Plus lagi Ustaz Ibrahim yang ceramah pagi ulang itu lawasan pula dia. Itu banyak yang komen kan. Jelas ya? Nah, jadi ketika imam tadi kalau memang Jumat itu memang kebanyakan sunnahnya sudah wajar kecuali yang kada wajar. Kada pernah sembahyang di Masjid Sirajul Muhtadin, tahu-tahu kepingin sembahyang Masjid Sirajul Muhtadin pas terkena hari Jumat. Disesatkan pula imamnya nih. Tahu-tahu sujud. Tahu-tahu sujud langsung berdiri lagi, hanya beruku. Sesat imamnya. Saking kada pernahnya umpat sujud tilawah ini. Alif lam mim sajadah ada sujud tilawahnya. Malah imamnya yang di jangan di serojul tuh hari Jumat imamnya sesat dan sidin yang sesat. Orang diwadahkan sesat pula. Jadi di sini himbauan karena masjid perjalanan di sini ada yang bisi hajat, ya lah. Parkir di sini kan terkadang cuma sembahyang aja, habis itu budikan karena perjalanan ini kan jalan Ahmad Yani, sehingganya kan orang sembahyang kan lalu-lalang, ada orang-orang kita aja yang sembahyang, tetapi yang sembahyang banyak. Makanya di kitab fikih itu khusus masjid yang perjalanan, bukan masjid gang lah. Yang orang kan ada kita kan warga kita kan ada masjid gang, ya orang-orang situ mah yang sembahyang. Tapi ini kan masjid perjalanan, sehingga yang sembahyang tadi ada orang yang bisi hajat, ada orang yang lagi buru-buru, ada bisnisnya kah, mungkin ada hajat-hajat yang lain karena itu. Sehingganya ya di sini dipilih imam yang sehingganya sembahyangnya yang cocok-cocok aja suratnya. Jangan pula tahu-tahu kan memang zuhur itu kan banyak hajat orang baca yasin biar imamnya tadi tahu sudah ada suaranya nih sidin lama sekedar ruku-ruku baca yasin salah wadah nih tadi salah wadah jangan pula jangan mumpung makmum ini kada tahu jangan aku baca yasin namun bukan gini sembahyang di rumah aja ya jelas. Jadi kalau imam ya, kata Nabi Muhammad SAW bilang ke sahabat, ya fulan afatanun fid din, ente mau jadi fitnah di dalam agama kata Nabi Muhammad SAW. Makanya sembahyang yang lawas itu nah dilihati. Nah ini pian hendak tahu pian sembahyang lawaskah kada lawas. Nah ini melihat orang ini tadi masya Allah kah kada itihi. Kalau sidin tadi kalau sembahyang seorangannya lawas, nah insya Allah ketika berjamaah lawas pun tidak ada masalah. Tapi kalau lagi pas orangnya kayak Valentino Rossi, selesai ya. Itu ketidak potongan orang yang sembahyang lawas sedikit gitu, lawasnya imam nih, khusyuknya tidak diterima Nabi, diterima lah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Nah di sini himbauan bagi imam-imam. Ya, imam-imam ya wabil khusus antara maghrib dan isya, antara maghrib dan isya. Bari suratnya itu wadduha ke bawah aja. Antara maghrib dan isya wadduha ke bawah. Ya, biasalah. Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Itu kan masih wadduha ke bawah. Ataupun diolahkan jadwal. Kalau dulu itu ada namanya kita belajar jadwal Imam Haddad. Jadi jadwal Imam Haddad itu ada maghrib suratnya ini dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada surat-suratnya sudah. Jadi kalau sudah hari Senin suratnya ini maghribnya pasti. Selasa surat maghribnya pasti kayak ini. Nah itu yang dibaca sehingganya 20-30 juz ya. Apa namanya 29-30 itu terbaca ya di dalam surah kita di dalam sembahyang 5 waktu selama 7 hari sembahyang. Selama 7 hari sembahyang itu diputar dari wadduha, enggak semuanya ya. Hari Senin wadduha lagi, hari Selasa wadduha lagi. Kada diganti-ganti. Sampai hafal imam. Imam siapa? Imam Qul ya ayyuhal kafirun. Imam siapa?
Wah, imam buat duha. Ketahuan, oh ya, sudah punya ciri identitas masing-masing. Ya. Jadi kena masalah mah yang pasti disesuaikan waktunya. Maghrib surahnya yang pendek-pendek. Isya boleh agak panjang, tapi jangan terlalu panjang-panjang pula. Ya bolehlah pakai sampai subhanarabbikal a'la ataupun yang itu dari amma yatasaalun ke bawah. Isya tadi dari amma yatasajab. Kalau pakai amma yatasaalun bulik juga masih. Sidin tuh pakai amma yatasaalun beb, ada beb. Jadi ulun tuh mendengarkan pian maghrib isyanya di rumah seorang aja. Lawas sidin tuh jadi imam. Nah, itu pula. Itu pula. Jadi di sini ya penentuan kita, makanya imam tadi dicari yang faqih, yang faham tentang permasalahan masalah masyarakatnya. Nabi Muhammad SAW ketika jadi imam ada merengnya aja anak halusnya, nangis tuh, itu belaka sama Nabi Muhammad tuh. Supaya apa? Hilang khusyuk. Ya pasti hilang khusyuk. Kalau sudah anak sudah mulai gitu, nah. Jadi ini kada pura-pura kada dengar, sibuk dengan diri sendiri sudah. Wassalam, tertangis-tangis. Yang makmum ini kan bising semua. Semua karena kan halus nangis pula. Nah ini kan semua menjalar, ndak khusyuknya ini menjalar. Jadi Nabi Muhammad itu ndak kepengen ndak khusyuknya di dalam makmumnya itu menjalar, sehingganya sembahyang sini itu sedang-sedang aja, lain sadang sudah. Ya, itu bahasanya. Kalau kita bahasa kita kan ada itunya, ada matnya sedikit, sadang itu berarti kepanjangan. Ya, kalau sadang aja berarti pendek sedikit. Nah, ya. Kalau misalnya Muhammad itu di dalam imam, di dalam khutbah juga ya, jangan pula pas khotibnya tadi ya, khotibnya la ilaha illallah dari jam 12 mau khutbah bulik jam 1 sejam khotib ulun yakin sudah itu dengan mimpi-mimpinya mungkin masih tapi ulun bahari ketika kami masih belajar, kalau pian takun ni Habib Ali Ridho, Habib Abdurrahman itu kalau sudah bulan Rajab akhir ataupun bulan Maulid, pas Maulid pasti di Pondok Sidin ditarik, di rumah tarik, itu yang ceramah Habib Salim. Habib Salim itu menjelaskan rukun iman, rukun Islam sama rukun ihsan. Tiganya itu 4 jam. Berapa ceramahnya? 4 jam. Pian goreng menuang kopi ini, minum kopi bisa terguring lagi pian. Padahal kopi sudah diminum tuh. Sini. Hanya ini gitu ya, orang paham semua, setadiman paham kalau sudah beliau yang ceramah ya, apalagi di Rubat Pondok Sidin seorang ya. Jadi dari habis subuh selesai baca itu. Kalau maulid masih maulid itu masih jam habis subuh, assalamualaikum warahmatullahi, dikira sebentar assalamualaikum, itu sudah sarful adab, baca sarful adab pula baca sarful adab itu tidak ada yang ditinggalkan sama sekali, syair-syairnya tidak ada ditinggalkan sama sekali. Itu sudah maulid para 2 jam dengan syair-syairnya, 2 jam sidin ceramah 2 jam selesai itu. Duduk tuh bukan kesamutan lagi karena bisa berdiri. Ulun berdiri itu diangkatkan terus. Apalagi pas terkena masjid jami maulidnya. Pas terkena masjid jami maulid, sarful anam, bacanya sarful anam. Habis subuh thanks, selesai, lanjut. Paling tidak kita keluar dari masjid itu 8:30. Habis subuh sampai 8:30 baru keluar dia. Matahari dari tidak ada matahari sampai keluar tuh menjeliting matahari itu. Ya, pasar tuh kada buka, kira pasar buka lah kada. Sampai Habib Salim ceramah tuh selesai baru buka pasar. Karena manusia hipak di jalan tuh manusia semua. Kalau kita ceramahnya gini setengah jam tuh kelawasan, suruh turun aja. Kalau bisa tahun depan jangan lagi diundang maksudnya. Kita tuh kelawasan sedikit itu sudah samutan lah kaki, honjur lah, dan macam-macam sudah.
Ya, jadi di sini kalau bisa khotib Jumat itu kan ceramah. Orang yang kesini ceramah, mau ceramah 2 jam 3 jam tidak masalah. Ini masalah khutbah ataupun kena masalah khutbah Idul Adha dipilih-pilih juga orangnya. Kalau misalkan datang khotibnya bawa buku kayak gini, dah suruh turun ya. Aku berkhutbah sih. Itu tuh kada khusyuan. Habis salam tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mungkin tinggal di sini mananya, mungkin ibu-ibu tuh pulang semua nah. Melihat kalau khotibnya tuh sudah membawa buku sebijian, jangan nampian selesai khutbah Idul Adha 5 menit turunan, orang tuh nunggu apa? Pembela dapat daging kurban, orang suruh menunggu. Al-Hikmah dapat berapa daging kurban? Ustaz, berapa sapi Al-Hikmah? Belum ada. Sudah ada. Kalau yang belum ada itu keterlaluan ini sampai Al-Hikmah tidak sapi ini keterlaluan ya. Kena ulun hubungi orang-orangnya kena Al-Hikmah kena. Anak haji pun. Ada haji pun. Wassalamualaikum Muhammad. Melambai mah haji. Ini disitulah la ilaha illallah. Jadi khutbah Jumat jangan kelawasan. Ini biasa-biasa aja. Ya. Bangun paling ada 5 menit, 10 menit dah turun. Jangan pula model wajib Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu membaca namanya. Dan khutbah dibaca habis-habisan. Ya. Titik koma pun dibaca. Berhenti. Tarik nafas sampai titik koma berhenti lagi. Jadi khutbah dan sembahyang kalau bisa mobil khusus nanti akan ada hadis selanjutnya. Ada hadis selanjutnya. Jadi apa? Di dalam sembahyang dan khutbah ini di dalam ulama mengatakan yaqul Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas ini kan khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Anas bin Malik ini diberikan hadiah ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, orang Madinah semuanya memberikan, bari untanya, bari kambingnya, bari rumahnya kasampean. Ulun kada bisi apa-apa, ulun bawa Anas. Ini Anas terserah ulun lepas tangan pian nyusuruh ka, pian tempeling ka, pian apa itu terserah. Ulun lepas tangan. Yang penting Anas ini dengan pian ulun hadiah dengan pian Anas. Jadi Anas bin Malik itu 10 tahun dengan Nabi Muhammad SAW dari umurnya 10 tahun. 10 tahun dengan Nabi dan 10 tahun umurnya ketika diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kata beliau, ma sholaitu khalfa ahadin sholatan akhaf wa atam min sholati Rasulullah SAW. Tidak pernah ulun sembahyang di belakang seseorang pun yang lebih sempurna, yang lebih pendek, yang lebih nyaman ketika di belakangnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kalaupun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperpanjang sholatnya itu sholat duhur dan fajar. Duhur agak sedikit panjang suratnya dan subuh biasanya di situ. Nah itu biasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ada beberapa sunnah yang sehingganya hari-harinya itu ada sunnah kayak sembahyang hari Jumat bahari ketika ulun pertama kali jadi imam itu sudah disesati sudah pertama kali jadi imam pas waktu jadi imam tuh ulun sembahyang Jumat. Setelah sembahyang Jumat habis itu didiskualifikasi karena boleh jadi imam lagi. Kenapa jadi ulun? Ikam nih mondok lawas-lawas aja. Gitu kan. Kamu nih mondok lawas-lawas mengajari sesat. Hari Jumat tuh wajib baca sabihis dengan hal atak hadis lugosnya. Ya wajar. Ulun belum bisa taring pada saat itu. Amun wahini ulun ikut tuh orangnya. Tapi sudah almarhum bang. Kalau masih ada tuh mungkin. Jadi gara-gara ulun tuh waktu itu sembahyang bukan kan itu khotibnya kelawasan. Jadi ulun pakainya wadduha dengan alam nasr pakai sapi selagi orang tuh menggisang di belakang sudah ada yang menghonjol kemudian ada namanya di Kuwait itu kan macam-macam tadi kan masih jahiliyah ada pada zaman
tahun 2006 ya, iya tahun 2006 2010 itu sudah khotib belum? Sudah khotib, sudah imam. Nah, pas itu di masjid itu tuh selesai langsung didiskualifikasi. Tidak dibolehkan untuk jadi imam. Mau imam taraweh, mau imam. Nah, taraweh ulun didiskualifikasi juga karena ulun kada pakai al-hakumut takasur sama qul huwallahu ahad. Karena menurut mereka surah itu wajib dan wah ini kan agak namanya ilmu kolot tadi, ilmu kolot yang memadahi orang tua pula. Kalau kita membantah takut jadi maling kundang kan, nah itu uyuh lah. Tapi ulun bersyukur alhamdulillah kada disuruh. Kalau bahari itu kan memang masa percobaan, bisa kada jadi imam, bisa kada jadi khotib bahari, masa-masa percobaan. Nah itu ya, yang paling pasti mau pian dari sembahyang kada pakai surah pun kada masalah. Jangan pula kalau sekadar surah-surah jadi imam Allah amin Allahu akbar. Nah, ini pasti disesati orang pian. Sidin tuh sembahyang kada bersurah-surah langsung ruku. Nah itu urusan piana menjawabnya lagi. Ya, walaupun surah tadi sunnah, jangan pula yang sunnah naik ke wajib. Misalkan menurut pian wajib kasen pian seorang kada masalah. Sabihis hari Jumat itu tadi sabihis morobikal ala sama kata kaji sulgosia cuman kada diwajibkan kasan imam Jumat, kecuali sidin. Akhirnya apa? Sidin tuam yang jadi imam Jumat kada diganti-ganti sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi pas ketika ulun bulik dari tarim, pas itu kan belum bulik dari tarim, pas ulun bulik sidin masih ada kan, sudah diterima Allah Subhanahu wa taala. Baru ulun maju di situ. La ilaha illallah. Jadi di situlah yang penting kita mengetahui hukumnya. Nah, mengetahui hukumnya. Nah, di sini juga sebelum kita menutup hadis yang ke 20-an, ini masuk ke hadis yang ke-29. Nah, itu permasalahan hari-hari sholat. Jadi hari sholat ini yang khusus di Masjid Al-Hikmah ataupun di masjid-masjid pinggir jalan ya, disunnahkan kalau bisa di hari-hari sibuknya orang kayak duhur, asar, itu kalau bisa di surah-surah yang pendek. Ini imamnya pepadah, yang pendekin kedai yang sembahyang, apalagi yang panjang. Yang pendek ini mungkin sesama, apalagi yang panjang bujur jangan pian baik. Nah itu tadi. Nah, jadi yang penting kita sudah tahu ilmunya. Kalau hari masjid yang khusus yang pinggir jalan seperti ini punya ketentuannya masing-masing, sehingganya kita menarik apa? Akhirnya orang itu kalau lewat sholatnya di Al-Hikmah aja enak, suratnya pendek. Nah itu akhirnya cari masjid yang sehingganya untuk sembahyang. Ini enggak, jangan panjang situ imamnya, jangan aku sudah habis lanjut lagi. Tahu-tahu ke Al-Fajr, pas ke Al-Fajr surahnya lebih panjang lagi. Subhanallah lazim. Kesalahan aku dia. La ilaha illallah. Lah itu di dalam maksud daripada hadis Nabi Muhammad SAW ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Begitu pula kami telah jadikan kalian umat yang menengah, tengah-tengah, umat yang sedang di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita harapkan supaya kita beribadah bisa dalam keadaan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Wabil khusus di dalam sembahyang 5 waktu dan khutbah. Karena khutbah ini banyak yang rukun seperti khutbah Jumat itu tadi ya, khutbah Jumat. Karena di tempat kita bukan seperti di Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah Jumat libur, nggak ada yang dikejar. Kalau tempat kita ini kan memanglah dikasih istirahat jam 10 ya, istirahat jam 10 untuk sembahyang lo. Biasanya yang pegawai apa semua kan istirahat jam 10, tapi kan habis Jumatan pegawai yang lagi langsung, maksudnya lebih cepat. Nah dari sini kita mengambil bahwasannya kalau bisa khutbah itu yang sedang aja, ada terlalu panjang, ada terlalu pendek, yang sedang aja. Yang sedang tuh kayak apa? Setengah jam lah, itu banyak misalnya
Kalau pian mau hitungnya harus sejam, berarti setengahnya ya setengah jam, itu kepanjangan. Ya. Setengah jam itu kepanjangan apa? Khotib itu, setengah jam itu kepanjangan atau ya di apa? Di antara setengah jam itu tadi untuk melaksanakan khotib. Tapi di sini tidak kelihatan, makanya seharusnya nih khotibnya harus kelihatan jam di atas situ. Tapi kadang khotib itu tidak melihat jam juga, tulisannya, apalagi tulisannya kabur-kabur. Mana tadi nih? Itu perlu juga khotib-khotibnya cari yang sehat walafiat ya. Nah, hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-29 sebelum kita tutup. Ya, al-hadis tasi wa isyur. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Jarsidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada diriku dan berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumul lail fatraka qiyamul lail. Wahai Abdullah, jangan ikam itu kayak fulan. Tidak disebutkan namanya. Ya, jangan engkau itu kayak si fulan. Karena yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Dulu biasa si itu bangun malam dan sekarang meninggalkan bangun malam. Maksudnya apa? Dari faedah yang hadis kita ambil di sini, boleh kita memberikan gambaran tanpa harus menyebutkan namanya. Jangan kayak orang ini nih gawinnya kada bagus. Nah, dari sini Nabi Muhammad SAW menghimbau kita untuk mencari kawan-kawan yang bagus, kawan-kawan yang istiqomah. Jangan cari kawan yang jarak. Ini kan jarak dia. Dulu kata Nabi Muhammad, dia ini rajin bangun malam, tapi sekarang meninggalkan bangun malam. Dulu biasa sembahyang malam, wah ini kada biasa lagi bangun sembahyang malam. Maksudnya apa? Jangan cari kawan yang suka mematahkan pian jarak. Jarak apa? Lagi. Makanya ketika bangun malam, jangan pula pas lagi semangatnya, ya kan sudah beritahu. Biar ada namanya pintu syaitan itu di dalam pintu masa depan. Pintu masa depan itu dilihat, pahala bangun malam, masya Allah, digawe 100 rakaat, isuk jaraan. Nah ini maksudnya kata Nabi Muhammad nih. Jangan sampai mengikuti daripada omongan syaitan yang sehingganya. Makanya Nabi Muhammad SAW, kalau bubuhan pian bangun malam, bangunlah dengan 2 rakaat birakaataini khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan-ringan aja. Bangun malam tuh subuh, bangun tuh ya ketika bangun yang ringan aja bangunnya. Jangan pas bangun langsung amma yatasaalu ataupun alif lam mim baqarah. Besok tuh jarang. Apalagi aku nih sembahyang supaya dilihat kurang nih kan agak kayak soleh banget gitu. Sekarang aku melihat Sidin berdiri dari tadi, ternyata Sidin lupa ayat selanjutnya. Nah ini jangan jadikan bangun malam tadi jarak. Misalkan bisa 2, jangan tinggalkan lagi 2. Paham enggak? Sudah 2 nih, sudah istiqomah ulun 2 nih, sudah istiqomah aja 2 kalau masalah. Nah, tapi jangan lepas dari 2. Misalkan mau bangun malam, ya. Makanya di sini boleh pian ini tadi menyampaikan kepada anak pian, menyampaikan kepada keluarga pian, bahwasanya jangan tempat-tempat nang itu tuh. Ya, yang sehingganya orang itu bahari itu suka baik, cuman wahidin hilangan. Nah, itu boleh. Tanpa harus menyebutkan inisial nama. Jangan digambarkan yang sehingganya apa? Sehingganya ada gambaran kawan yang baik akan berimbas baik. Kawan yang kada baik pasti akan berimbas kada baik, walaupun dalam permasalahan duduk-duduk kita yang seperti ini. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW menghimbau kepada kita, ya, ketika melaksanakan sembahyang jangan pakai kalimat jarak. Apalagi bahasanya tadi, ya, hendak berkurban jarak sama aku berkurban, bisa menduit kuliah. Aku nih hendak berhaji rugi aku ditolak haji. Anak tolak haji,
banyak kena pengeluaran. Hendak dulu umroh banyak kena pengeluaran. Nah ini yang sehingganya bepadah rugi, jangan bepadah rugi. Jadi pesimis harus ada husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ketika pian ibadahnya tadi husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganjar semana pian baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, "Ana inda dzanni abdi bi falyadun nabi masya." Aku itu tergantung prasangka umatku. Kalau inya umatku tadi merasa rugi, aku rugikan. Kalau misalkan umatku tadi merasa dia tadi beruntung di dalam ibadahnya, aku beruntungkan di dalam ibadahnya. Jadi kita tergantung kita. Jadi baik karena adanya amal kita ini tergantung daripada kita prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah pian berbuat amal baik merasa rugi. Nah ini yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini apa? Karena dia tadi ahli ibadah, kemudian dia meninggalkan ibadah karena merasa tadi ibadahnya nggak ada manfaatnya. Nah jangan dikumpuli orang-orang yang seperti ini, karena akan berimbas kepada kita merasa rugi kan? Aku sudah membuat amal baik-baik tetap ini. Nah ini jangan sampai yang merugi pun, yang putus asa pun masih dikiyam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ibadiyalladzina amanu qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang sudah putus asa, jangan lagi putus asa. Aku ini masih Tuhan ikam yang sehingganya masih menyediakan apa yang kalian butuhkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita mengambil bahwasannya sembahyang malam adalah bukan hal yang wajib, adalah hal yang sunnah. Boleh pian ketika amal tadi. Makanya yang di 3 minggu yang lalu kita sudah jelaskan, amal yang baik ketika sehat akan tetap diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sakit, akan tetap diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika lagi perjalanan walaupun tidak mengerjakannya. Maka ini daripada amal-amal yang baik kita kerjakan. Cuman di sini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudahan yang sedikit ini yang kita amalkan mudah-mudahan memberikan imbas positif dalam hidup kita semuanya. Dan yang pasti kita berharap kita mohon sama-sama, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Palestina, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran yang luas daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemerdekaan kepada mereka semuanya. Allah angkat bala yang diturunkan kepada mereka semuanya, dan mudah-mudahan Allah gantikan yang sudah Allah turunkan kepada mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jangan lengah, kata Habib Umar juga pesan kepada kita, jangan lengah kita di dalam berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Setiap 5 waktu kita doakan, setiap sembahyang sunnah, setiap hajat kita jangan lupa kita doakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ftahna futul arifin wa faqina fid din wa limna tabil wa la hadiniyah. وعلى كل صلاة جامع الشهر من خرج والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منكم.